Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala sampai memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita sehat semua, termasuk anak, istri dan keluarga kita semuanya. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak para jamaah salat maghrib, insyaallah kita hormati Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara mendadak ini. Ustadznya tidak ada. Jadi kami menggantikan, tapi tidak melanjutkan kajian yang beliau sampaikan. Seharusnya malam ini kami DKM sedang ada penutupan pengajian anak-anak yatim duafa malam ini sebenarnya. Sekalian memberi makan untuk anak-anak yatim malam ini, tapi sudah diwakilkan. Seharusnya seperti itu. Baik Bapak, para jamaah sholat maghrib. Kita sering dengar tuh ada kalimat, dan ini memang ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Nah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau di organisasi Muhammadiyah itu induknya, itu ada sub organisasinya lagi, itu memasang kalimat fastabiqul khairat itu sebagai motonya. Jadi artinya itu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kenapa dalam kebaikan itu harus berlomba-lomba? Karena memang itu dituntun. Jadi setiap ibadah itu, kita orang Islam itu, kita harus berlomba. Siapa yang duluan nih? Nah, seperti itu. Nah, fastabiqul khairat, di situ kan ada fastabiqu, itu kan asal katanya dari sabakoh. Nah, sabakoh itu berlomba atau bertanding. Nah, maka kita suka dengar tuh MTQ atau MTQ itu kan musabakoh. Musabakoh tilawatil Quran. Nah, itu mencari yang terbaik. Berlomba mencari yang terbaik, siapa yang ahli di dalam Al-Quran ini, baik bacaannya, tahsinnya ya, atau tajwidnya, murotalnya, dan juga kiroahnya, dan juga nanti ada tafsirnya juga. Nah, itu ada banyak perlombaannya di situ. Itu asal katanya itu dari sabakoh. Maka kita sering dengar musabakoh tilawatil Quran, asal kata dari sabakoh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, kita bisa melihat ada hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ini artinya ya, ada 3 perkara yang seandainya semua orang mengetahui apa yang ada di dalamnya, tentu mereka akan lari seperti unta untuk memburunya. Ketiganya adalah, yang pertama azan, yang kedua barisan paling depan, sop yang pertama, dan berangkat sholat Jumat lebih awal. Nah, ini 3 ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadis sahih,
Rasulullah itu mengatakan, berlomba-lombalah kamu dalam 3 hal ini. Cari kamu yang paling the best, kamu yang paling pertama. Dengar azan terus bersegera. Untuk apa? Agar kita nanti dapat di saf yang pertama. Kita bergegas saja itu sudah dapat kita. Masuk ke masjid kita di saf pertama dapat 2. Nah, tuh. Maka dalam hal ini nggak bisa kita itu dengan yang lain itu nggak beradu cepat. Yang nggak boleh itu kan kalau kita udah masuk ke masjid, sholat sudah dilaksanakan, karena kita takut ketinggalan rakaat, masuk masjid lalu kita lari-lari atau lari-lari kecil, apalagi lari-lari yang sangat kencang sekali, nggak boleh, itu kan dilarang. Nah, nggak boleh tergesa-gesa. Yang tergesa-gesanya itu yang mana? Azannya itu. Jadi pas azan itu kita udah mulai. Nah, di situ harus berlomba, tergesa. Nah, di situ dia. Nah, baru kita mencari saf yang di awal. Nah, lalu kemudian yang ketiga, berangkat sholat Jumat lebih awal. Nah, ini besok hari Jumat nih. Kita lihat, kaji ulang lagi nih dengan melihat hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Muttafaq alaih ini Bukhari dan Muslim. Nah, artinya, ini hadis artinya, barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi junub atau mandi keramas, berarti mandi besar dia, kemudian berangkat di gelombang pertama, maka seperti sedekah unta. Barang siapa berangkat gelombang kedua, maka seperti sedekah sapi. Barang siapa berangkat gelombang ketiga, maka seperti sedekah kambing. Barang siapa berangkat di jam keempat, maka seperti sedekah ayam. Dan barang siapa berangkat di jam kelima, maka seperti sedekah telur. Jika imam sudah keluar, maka malaikat hadir untuk mendengarkan zikir. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, hadis ini ada 5 tingkatan jam ya, disebutkan siapa yang bergegas-gegas bersegera untuk pergi melaksanakan sholat Jumat. Kita paham sholat Jumat besok itu lebih kurang jam 12 lebih 5 menit ya, lebih kurang. Nah, ini disampaikan dalam hadis ini, siapa yang berangkat di gelombang pertama. Gelombang pertama tuh yang mana? Gelombang pertama itu kita nggak bisa menentukan jamnya berapa atau jam berapa, tapi kita di masjid ini kalau kami perhatikan itu kalau sudah lagi rapi-rapi masjid ini buat sholat Jumat, itu lebih kurang sekitar jam 9-an itu sudah ada jamaah kita yang datang kemari, rutin kita perhatikan, nah, pakai sarung ya, sudah datang dia jam 9 kemari. Nah, kalau sudah masuk dia kemari jam 9 itu, maka itulah yang disebut dengan jam pertama di masjid kita ini. Nggak tahu juga kayak kalau di masjid lain. Kalau di masjid lain bisa jadi lebih awal lagi kan. Nah, di sini kita jam 9 itu sudah ada jamaah kita yang datang untuk ikut sholat Jumat. Nah, jam 9. Nah, ini jam pertama. Maka di dalam hadis ini, mereka yang berangkat di gelombang pertama pada jam di masjid kita ini kita sesuaikan jam 9, maka orang itu seperti sedekah unta. Bapak mungkin ada yang tahu kali ya berapa harga 1 ekor unta. Setahu kita harga unta itu lebih tinggi daripada sapi. Kalau sapi kita di sini harganya sekitar 25 sampai 30 paling murah ya, taruhlah 30. Berarti unta itu di atas itu. Di atas 30-an, bisa harganya 35 atau 40 juta. Nah, diibaratkanlah seperti itu. Orang yang duluan pertama untuk melaksanakan sholat Jumat di gelombang jam yang pertama itu, dia diibaratkan seperti orang yang bersedekah dengan 1 ekor unta. Nah, tinggal kita kalkulasikan tuh, unta tuh berapa harganya? 35 juta, 35 juta dia. Seperti orang yang berimpak sebanyak uang 35 juta. Masya Allah, seperti itu hadis ini. Nah, lalu kemudian di gelombang yang kedua,
maka dia seperti sedekah sapi. Itu. Kami perhatikan juga di masjid ini. Jadi kalau sudah datang itu yang jamaah tadi yang saya sebutkan jam 9 sudah datang ke sini, itu rentetannya sampai jam setengah 10 belum ada yang datang, Pak. Menyusul, belum ada kalau kita perhatikan. Nah jam 10 itu baru sudah ada yang mulai datang. Itu juga bukan bergelombang, datangnya cuma 1-2 orang. Orangnya masih tetap yang itu, kita perhatikan orangnya. Nah, bisa jadi jamaah kita ini paham betul dengan hadis ini. Dia ingin meraih, ingin memperoleh. Saya ingin bersedekah nih hari ini dengan seperti diibaratkan dalam hadis ini, orang yang bersedekah seekor unta atau bersedekah seekor sapi. Itu. Lalu kemudian hadis berikutnya menyampaikan, dan barang siapa yang berangkat di gelombang ketiga, maka seperti sedekah kambing. Nah, kalau kambing harga 15-an ya, lebih kurang ya, di bawah sapi itu, antara 10 atau 15 juta. Nah, kami perhatikan juga di gelombang ketiga inilah yang mulai jamaah yang masuk ke masjid kita ini sudah tidak 1-2 orang lagi, tapi sudah mulai bergelombang ya. Nah di jam yang gelombang ketiga ini sudah mulai masuk tuh, banyak tuh datang. Nah itu lebih kurang hampir mendekatin jam 11, hampir mendekatin jam 11. Itu gelombangnya udah banyak tuh. Nah maka disebutkan lagi, barang siapa yang berangkat di jam yang keempat, maka seperti sedekah ayam. Lebih murah lagi kalau dikalkulasikan dengan uang. Nah jam yang keempat ini mungkin kita bisa menganalogikannya di masjid ini antara jam setengah 12-an itu sudah penuh, dalam ini udah penuh setengah 12-an itu, mungkin dia kebagian tuh di luar. Maka orang yang sudah kebagian di dalam ini itu yang seperti orang yang bersedekah selain ayam, berarti kambing, sapi, unta yang ada di dalam ini. Nah sampai seperti itu pahala orang yang memang bergegas-gegas untuk menuju masjid melaksanakan sholat Jumat. Nah lalu kemudian barang siapa yang berangkat di jam kelima, maka seperti sedekah telur. Itulah yang terlambat. Nah jika imam sudah keluar, maka malaikat hadir untuk mendengarkan zikir. Nah artinya apa? Khotib sudah naik, dia terlambat. Gitu. Maka kalau kita untuk melihat orang yang bergegas-gegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, itu adalah mereka yang sudah ada di masjid sebelum khotib naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, maka jamaah yang datang hadir itu jamaah yang tidak bergegas. Bisa jadi kalau kita lihat ini adalah situasi orang yang kerja ya, situasi orang yang kerja di kantoran, memang jamnya itu keluarnya jam sudah ditentukan. Maka Bapak, para jamaah sekalian, di dalam hadis ini peluang bagi kita untuk bergegas-gegas di dalam ibadah, bergegas-gegas di dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka mohon maaf bagi kita yang sudah tidak ada kegiatan di luar lagi, artinya sudah tidak berkantor, sudah tidak ngajar, sudah tidak bekerja lagi. Nah, alangkah lebih baiknya lebih dulu datang ke masjid agar berlama-lama di masjid. Kenapa? Karena kalau lama-lama di masjid akan lebih banyak zikirnya dan akan juga lebih banyak sholawatnya. Dua-dua ini dituntun di hari Jumat. Dan kalau bisa pun habiskanlah surat Al-Kahfi itu dibaca sebelum khotib naik mimbar. Nah ini kan panduan-panduan seperti ini kan bagi kita hanya tinggal kitanya, bisa nggak kita memanage waktu itu, gitu. Jadi tidak ada sedikit pun perkara di dalam ibadah itu yang sifatnya duluan dengan orang yang belakangan itu sama, tidak. Tetap di dalam banyak hadis Nabi
itu mereka yang bersegera itu mereka akan lebih baik, akan lebih banyak dia menerima pahala daripada orang yang menyusul kemudian. Maka di hari Jumat itu ketika kita melangkahkan kaki kita keluar dari masjid, keluar dari rumah kita menuju ke masjid, itu setiap pintu masjid itu sudah ada malaikat. Di mana malaikat itu dia itu mencatat si fulan masuk, dicatat si fulan masuk, catat si fulan masuk, catat si fulan. Nah, ketika khotib naik mimbar, ini dalam hadis yang sahih, malaikat itu naik ke atas ars melaporkan. Apa yang dilaporkan? Ya Allah, inilah si fulan, si fulan, si fulan, si fulan yang datang terdahulu, yang datang duluan. Nah, maka dalam hadis ini disebutkan mereka-mereka yang disebutkan oleh malaikat ini, malaikat mendoakan agar mereka diampunkan dosanya. Maka Bapak, para jamaah sekalian, tidak sia-sia bila kita di hari Jumat itu datang lebih dahulu. Datang kita lebih dahulu, kita sudah didoakan oleh malaikat di depan pintu yang sudah menunggu kita, membawa catatan nama kita ke ars, dan dia mendoakan kepada Allah agar si fulan ini diampunkan dosanya. Karena apapun yang ada pada diri manusia itu ada dua, kata Rasulullah itu, sifat salah dan sifat keliru. Dua itu pasti ada. Nah, salah bisa jadi dosa bagi kita, keliru bila kelirunya itu sangat fatal sekali bisa menjadi dosa juga bagi kita. Keliru bila tidak kita perbaiki itu juga bisa menjadi dosa bagi kita. Maka suatu hal yang keliru itu tidak boleh kita diamkan, harus kita perbaiki. Nah, ini sifat yang selalu ada pada manusia. Maka Bapak, para jamaah sekalian, dalam hal ibadah memang seperti itulah. Kita diharuskan bersegera. Maka dalam hal ibadah itu kita tidak boleh kita umpamanya kita sholat rawatib atau sholat jamaah di masjid, kita sudah berada di saf pertama karena kita datang duluan nih. Kita udah datang duluan, kita di saf pertama. Ketika sholat mau didirikan, nah ketika sholat mau didirikan itu, lalu kemudian ada orang yang datang belakangan. Kita lihat nih yang datang belakangan. Wah, mertua saya ini, atau wah ini bos saya ini. Lalu kita mundur ke belakang, kita ke saf kedua. Mertua kita atau bos kita ini malah kita suruh dia ke saf pertama. Yang seperti ini keliru. Nah, ini dalam bahasa hadisnya itu disebut itsar. Jadi itsar itu seseorang mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Jadi kita mengutamakan orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Nah, dalam hal perkara ini ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya sunnah, dan ada hukumnya haram. Nah, kalau yang tadi apa hukumnya? Jadi kita lagi apa nih? Ada di saf pertama, karena kita lihat ada mertua kita yang datang belakangan, dia ada di saf ketiga atau di saf kedua, atau bos kita atau orang yang memang kita segani, lalu kita kemudian mundur ke belakang. Mungkin dalam pikiran kita, udahlah saya mendahulukan orang lain lah daripada saya, atau ini ada orang tua nih, udah dah saya mendahulukan orang tua ini daripada saya. Kita suruh dia di saf pertama, kita malah mundur di saf kedua. Nah, ini itsar. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Makruh itu adalah suatu perkara yang memang harus ditinggalkan. Nah, perkara yang harus ditinggalkan itu makruh. Nah, maka memang benar Rasulullah itu di dalam satu hadisnya itu bagaimana beliau itu diberi selimut yang terbuat dari kain wol. Nah, ini dalam riwayat nih, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Dia menghadiahkan
kain wol yang dia jahit itu, yang dia buat itu, dia kasih kepada Rasulullah. Kemudian diterima oleh Rasulullah. Nah, waktu diterima oleh Rasulullah, ada sahabat di sampingnya. Sambil bergumam dia mengatakan seperti ini, bagus sekali selimut ini. Nah, bahasanya itu, kalau bahasa kita sehari-hari, orang ini juga pengen dikasih. Itu kan bahasanya seperti itu. Tapi ternyata rupanya Rasulullah itu sifatnya memang sangat mulia sekali. Rasulullah itu membaca apa yang disampaikan oleh sahabat yang di sampingnya ini. Oh, ternyata sahabat ini pengen juga. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, itu tadi itsar. Perbuatan itsar itu ada di Rasulullah. Dia mendahulukan orang lain daripada dirinya. Kenapa? Karena orang itu lebih membutuhkan. Nah, dilihat oleh Rasulullah. Oh iya, dia lebih butuh daripada saya. Maka dilipat kembali, dikasihkannya lah hadiah yang dikasihkan perempuan itu tadi ke sahabat yang meminta itu tadi. Bukan meminta sebenarnya, cuman bahasanya kok bagus sekali, kan gitu. Tapi Rasulullah mengartikannya dia juga ingin, dikasih. Kemudian dikasih oleh Rasulullah. Ini sifat isar Rasul. Nah, yang kita tangkap di sini kan Rasulullah mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Nah, waktu Rasulullah memberikan itu orang wanita yang menghadiahkan itu masih di situ. Dan dia lihat. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian dia buat lagi, dia kasih kepada Rasulullah. Nah, dalam hal ini kan ada sesuatu hal yang harus kita tangkap. Boleh nggak kita menerima hadiah? Itu kan boleh. Hadiah itu kan sebagai pengikat rasa tanda kasih sayang. Atau ada orang memberikan hadiah kepada kita karena dia ingin mengangkat derajat kita, menghormati kita. Maka setiap ada orang yang memberi hadiah kepada kita, jangan ditolak. Harus diterima. Terima. Dia itu ingin menaikkan derajat kita, bisa jadi, atau mengikat memang kasih sayang di antara kita. Dia kasih hadiah kepada kita. Nah, di dalam riwayat tadi, Rasulullah itu kan dikasih hadiah. Orangnya masih di situ yang ngasih hadiah. Hadiah yang dikasih Rasulullah dikasihkannya lagi ke orang lain. Nah, dalam hal ini kan jelas bagi kita. Setiap orang yang mau diberi hadiah, terima. Dia mau kasih ke orang lain lagi, tidak apa-apa. Itu kan? Maka menurut saya, kami ya, setiap ada orang yang diberi sesuatu atau hadiah, dia tolak dengan alasan apapun, ya sesuai dengan hadis ini mengingkari. Dan juga mohon maaf, orang yang memberi hadiah itu kalau ditolak, dia punya perasaan. Itu kan? Nah, itu harus dijaga. Rasulullah saja seperti itu. Orang yang memberi hadiah kepada beliau masih ada di hadapan beliau. Ternyata rupanya masih ada orang yang lebih membutuhkan daripada dia, lalu hadiah itu dari tangan Rasulullah dia kasih. Nah, itu kalau bahasa kita kan beda. Kalau kita tuh biasanya, kalau kita dikasih hadiah sama seseorang, ini saya kasih, lalu kita tolak, lalu bahasanya kita, udah saya nggak butuh, kasih aja sama yang lain. Itu udah biasa tuh bahasanya, seperti itu standar. Jangan dikasih ke saya, kasih ke yang lain, masih banyak yang butuh. Rasulullah nggak kayak gitu. Rasulullah terima dulu. Dan dia tahu orang yang lebih membutuhkan, dialah yang mengasihkan. Bukan orang yang memberi hadiah kepada Rasulullah itu. Nah, kalau kita kan, kita tolak, udah jangan, masih ada orang yang membutuhkan, nah, kamu kasih ke yang lain. Jangan. Justru kita yang harus mengasihkan. Nah, dari sini sudah tahu kita, 3 orang berkecimpung di dalam hal ini, 3 orang ini berbagi pahala. Berbagi pahala 3 orang ini saja. Nah, bisa jadi yang menerima ini juga, saya masih ada dan masih ada yang membutuhkan, dia kasih lagi. Boleh Pak, itu hadiah Pak. Nah, maka inilah sifat yang ada pada diri Rasulullah SAW yang disebut dengan itsar. Itsar itu adalah seseorang mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Nah, dalam hal yang seperti ini boleh, maka hukumnya sunnah. Nah, bukan dalam hal ibadah. Itu ya Pak ya. Kalau dalam hal ibadah tadi kan mementingkan diri orang agar dia lebih dahulu daripada kita. Salah. Hukumnya makruh. Nah, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba, bersegera
Itu dalam hal ibadah dituntut seperti itu. Bukan kita menyuruh orang, mempersiapkan orang, ayo duluan, kita kasih karpet merah dia, ayo kamu duluan dalam hal ibadah. Nggak boleh. Makruh hukumnya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya ada yang disebut lagi itsar itu hukumnya mubah. Nah, mubah itu sesuatu yang dibolehkan. Nah, modelnya ini biasanya hampir mirip dengan yang disampaikan dalam riwayat tadi. Jadi kita tahu ada orang yang lebih membutuhkan dari kita, lalu kita mendahulukan orang itu. Nah, ini dalam perkara dunia, bukan dalam hal perkara ibadah. Nah, tapi dalam hal ini, yang pertama kita ambil contoh. Kita dalam keadaan lapar, lalu kita dikasih orang roti, kita terima. Nah, ternyata rupanya masih ada orang yang tidak makan sama sekali, yang menurut ukuran kita orang ini lebih membutuhkan, kita kasih. Itu mubah, hukumnya sunnah. Nah, ini sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Nah, tapi ada itsar yang hukumnya haram, terlarang. Kita mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Apa contohnya? Contohnya dalam hal ibadah. Musim kemarau, tidak ada air, maka kita dibolehkan bertayamum. Dibolehkan kita bertayamum karena tidak ada air. Nah, pada saat itu kita memegang air segini nih, apa namanya, 1 cup ini. Nah, selama masih ada air yang seperti ini, kita harus mempergunakan air ini untuk wudhu. Artinya apa? Bagi orang yang memiliki air ini tidak wajib bagi dia tayamum karena dia menemukan air. Yang tidak menemukan air, maka dia bertayamum. Kita menemukan air seperti ini, maka bagi kita wudhu seadanya dengan air segini. Lalu terpikirlah dalam hati kita, waduh kasihan dia, udah deh saya aja tayamum. Ini Pak, pakai air ini Pak, Bapak biar wudhu pakai air ini, saya tayamum. Hukumnya haram. Artinya apa? Mengalihkan hukum wajib ke orang lain dan mengalihkan hukum sunnah ke orang lain lagi. Tidak boleh. Nah, kewajiban wudhu ada di kita, kewajiban tayamum ada di dia. Lalu dengan seenaknya kita memutar fakta ini, nggak boleh. Hukumnya haram. Orang yang mempunyai air, hukumnya bagi dia wajib wudhu. Bagi orang yang tidak menemuin air, hukumnya bagi dia wajib bertayamum. Lalu karena kita berempati, oh iya ya, Rasulullah kan punya sifat mendahulukan orang lain daripada kita. Lalu kemudian terbesit olehnya, ya sudah, Bapak, ini saya kasih nih, ayo Bapak aja yang berwudhu pakai air, saya bertayamum. Hukumnya haram, dilarang, nggak boleh. Nah, mengalihkan. Nah, dalam hal ini kita harus berhati-hati. Maka tidak semua kita mendahulukan hal-hal yang baik itu kepada orang lain yang menurut anggapan kita itu boleh, ternyata tidak boleh dalam perkara agama. Maka tuntunan yang pertama sekali itu dalam hal ibadah harus bersegera, harus berlomba-lomba. Itu dalam hal ibadah. Itu dalam hal ibadah. Maka dalam hal ini tadi kita ambil contoh dalam riwayat Rasulullah SAW tadi, itu ada satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yang disebut dengan sifat itsar. Itsar itu mendahulukan atau mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Baik, Bapak, bila ada pertanyaan silakan. Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, sudah Pak ya? Pak, Oh ya? dalam hal di pemerintahan itu kalau pejabat itu menerima hadiah itu malah dihukum oleh KPK, gimana? Itu menghindarin hukum negara kan Pak. Kita juga di sini pernah Pak, ada pejabat BUMN di komplek kita ini, dia menerima gravitasi, takut dia, akhirnya dia lempar ke masjid, tapi tolong pakai tanda terima, karena itu makanan.
Kalau enggak nanti mubazir, busuk. Nah, dilempar kemari. Saya takut dengan KPK Pak, karena saya pejabat katanya. Dan ini ditujukan ke saya. Akhirnya dia bikin surat tanda terima dengan BAP, diantar ke masjid. Itu Pak. Oke, kalau yang tadi itu hukum negara masuk. Tapi kalau sudah perkara yang apa tadi itu, kan kita lihat nih. Kalau makanan kan nggak bisa lama, mubazir. Wah, maka diikut. Kita pernah Pak, nerima Pak. Telepon kita kan, udah kita terima. Barang impor kalau nggak salah itu, makanan. Nah, itu. Jadi gitu Pak. Ya. Masih ada lagi kan yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi menyinggung mengenai ibadah ya. Kalau kita masuk sebaiknya kita melanjutkan berjamaah atau masing-masing. Masbuk. Iya. Di- masuk ketinggalan satu rakaat misalnya begitu. Kalau sholat jamaah masih ada Pak, langsung ikut Pak. Nah, maksudnya kan kita ketinggalan. Ya. Dan terakhir salam nanti kita ketinggalan satu rakaat gitu. Ya. Kita berdiri lagi berdiri mesti berjamaah atau sendiri gitu. Masih, iya, masih jamaah. Nah, yang nggak boleh itu imam belum selesai kita bikin jamaah baru, nggak boleh. Kalau imamnya udah salam gitu, terus kita berdiri lagi hanya berjamaah yang lain, kita mesti berjamaah lagi atau sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau imamnya sudah salam, Ya. nah, kalau kita datang memang tidak ada imam yang ditunjuk sendiri gitu ya, nah kita bikin jamaah sendiri, nah, sendiri. Nah, itu, iya. Assalamualaikum. Barangkali masih ada? Ya. Ya, baiklah kita tutup. Terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan perkaranya. Semoga kita dapat memahami dan berjaga-jaga dalam mengamalkan ibadah. Ya, jangan sampai salah ya. Silakan ditutup Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.